Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta izin nih sama adik-adik sekalian, mohon diaktifkan kameranya. Nah, saya ulangi kepada adik-adik sekalian, mohon diaktifkan kameranya supaya kita dapat mengetahui, dapat saling kenal, saling pandang di ruang grup ini. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada adik-adik sekalian yang telah matikan kameranya. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah sehat. Kurang semangat. Kurang semangat kedengarannya. Nah, jadi jika saya mengatakan apa kabar adik-adik sekalian, nanti kalian bisa mengatakan Alhamdulillah luar biasa. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Tangan di kepala kayak gini ya. Alhamdulillah luar biasa. Bisa semuanya? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang saya ulangi. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Nah, terima kasih. Ya, ini baru adik-adik anak murid Bapak sekalian yang Bapak tahu, yang Bapak kenal. Nah, sebelumnya terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah menyempatkan hadir di ruang Zoom ini, telah menempatkan waktunya untuk hadir di sini dan tepat waktu. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, ada lebih baiknya kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih. Kalian tahu nggak kenapa Bapak membuat grup gini, masukkan kalian di Zoom meeting ini? Nah, ada yang tahu kenapa kita berkumpul di dalam grup Zoom meeting ini? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kita berkumpul. Tahu? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Enggak. Maksud kita berkumpul dalam grup Zoom meeting ini yaitu untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, saya tanya lagi, tahu apa itu konseling kelompok? Apa ada sebelumnya udah pernah dengar apa itu konseling kelompok? Tahu. Nah, Pernah dengar, Pak? Pernah dengar? Nah, jadi konseling kelompok itu adalah suatu rangkaian kegiatan kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi kita menyelesaikan suatu masalah, adapun masalah itu dari kelompok itu tersendiri. Nah, jadi kita memecahkan atau memberikan solusi dari permasalahannya. Nah, adapun syarat supaya kita itu bisa dikatakan masuk ke dalam konseling kelompok itu, yaitu syarat yang paling utama nih ya. Nah, yaitu kita harus menjaga kerahasiaan. Nah, dan kita harus saling keterbukaan. Nah, jadi kalau kita sudah melaksanakan konseling kelompok, kita harus mengadakan persyaratan tadi ini. Kita harus mengikuti syarat ini. Kita harus menjaga kerahasiaan. Jangan sampai rahasia masalah kelompok kita umbarkan kepada orang lain. Nah, jadi kita sebelumnya Bapak minta kalian berjanji dulu. Nah, kita harus ada namanya janji sebelum kita mengadakan konseling kelompok. Nah, siap mengikuti janjinya? Saya tanyakan untuk semua ini. Siap. Siap konseling kelompok ini?
Siap. Siap, Pak. Siap? Siap. Kalau kita sudah siap mengikuti counseling kelompok ini, maka sebelumnya kita ingkar janji dulu. Nah, nanti saya sebutkan janjinya, nanti adik-adik mengikutinya ya. Nah, pas Oke. saya bilang saya, nanti adik-adik sebutkan namanya masing-masing ya. Nah, saya langsung sebutkan namanya. Ola. Ola. Semua Nanti. saya ulangi lagi ya. Saya Oh, sama-sama langsung sebutkan namanya selampak. Sambil Oke, Pak. ini, sambil tangannya satu ditunjuk. Ini sebagai bukti kita berjanji. Udah? Saya Ola. Wanti. berjanji. Ade. Betul. Dengan ini menyatakan Dengan ini Dengan menyatakan bahwa saya sanggup Bahwa Bahwa saya bahwa saya sanggup menyimpan menyimpan kerahasiaan. jaga kerahasiaan. menjaga Bisa kerahasiaan. menjaga kerahasiaan. kerahasiaan. Nah, terima kasih kepada semua kawan-kawan, adik-adik sekalian yang telah mengingkar berjanji tadi. Nah, saya mengadakan atau salah satunya kita ini takut sewaktu kita mengadakan kegiatan kelompok, ternyata teman-teman kelompok ini ada yang degil kan, ada yang nakal. Ternyata dia tuh berbohong sebelumnya. Nah, karena dari mulut dia mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan informasi masalah kelompok ini pada orang lain. Nah, dengan adanya janji ini, setidaknya ia merasakan takut akan janji yang ia ucapkan. Nah, selanjutnya, siap menjaga rahasia? Ya, Pak. Nah, Ya, insya Allah bisa. adapun counseling kelompok kita pada kali ini kurang lebihnya 30 menit. Mudah-mudahan efisien. Nah, sebelumnya nih, kita belum ada. Amin. Ini udah kenal belum dengan kawan-kawannya yang ada di grup nih? Belum, Pak. Belum. Nah, sekarang saling kenal lah. Tapi saling kenal ini Bapak pakai ada nyanyian sedikit. Biar kalian itu lebih refreshing lah. Karena di suasana kita pandemi ini jangan bawa turun terus. Nah, nanti nyanyiannya seperti ini ya. Semisal, kudung hitam namanya siapa? Nah, nanti kudung hitam siapa yang kudung hitam di situ? Nah, lihat semua kawan-kawan yang di grup situ. Nampak? Bisa dengar? Bisa, Pak. Kudung hitam ada 2, Pak. Jadi yang mana lo nih, Pak? Yang pakai masker ke belum? Tidak. Nah, terah. Ini kan yang perkenalan Oh. kalian. Nah, jadi kalian langsung tebak. Misal gitu. kudung coklat. Nanti kalau merasa dirinya kudung coklat, langsung ucapkan siapa namanya. Paham? Nama saya gini ke, Pak. Ah, Macam mana jawab, betul. Pak? nama sambil berlagu. Kita happy sedikit. Oh, Nama saya Nining, gitu. Ya, betul. Gitu ke, Pak? Ya, silakan. oke. Silakan. Mulai dari laki-laki duluan. Oke. Perkenalkan, nama saya Nining. Perkenalkan, nama saya Upri. Udah. Karena mungkin kurang efisien lah ya kalau kita kayak nyanyi atau bahagia di ngadakan kegiatan kayak gini kalau di dalam online seperti ini. Nah, jadi kalian sebutkan ya namanya masing-masing dan asal daerahnya. Nah, bisa mulai dari Bang Hukri. Tadi yang ada namanya Bang Hukri tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Hupri. Alamat daerah saya Kubu Padi, Kabupaten Kuburaya, Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih. Selanjutnya. Oh ya, Pak. Perkenalkan, Ya, yang kudung hitam dulu nih yang pakai masker.
Saya Pak, saya. Oke. Ya, ya. Perkenalkan, nama saya Mariani Ade Novalita. Saya tinggal di Kota Baru. Ya, selanjutnya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Aulani. Saya tinggal di Padang Tikar. Ya Pak, makasih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syarifah Sriwalianti dari Sungai Ambawang, Kuburaya. Terima kasih. Terima kasih kepada adik-adik sekalian telah mengenalkan namanya. Nah, kalian berasal dari daerah yang berbeda ya masing-masing. Nah, untuk lebih saya yakin bahwa kalian ini saling mengenal atau tidak, saya mau tes satu orang nih. Tadi yang laki-laki itu, Bang Hupri ya namanya. Nah, Bang Hupri, coba sebutkan siapa yang nama yang pakai kerudung hitam, pakai masker tadi tuh. Halo? Mariani Ade Nopalita, Pak. Iya, benar dah. Alhamdulillah, berarti kalian semuanya sudah saling kenal. Nah, kalau kita sudah saling kenal, berarti kita itu sudah bisa mengungkapkan, tidak canggung-canggung lagi dalam kita mengungkapkan masalah. Nah, inilah salah satunya tujuannya. Nah, selanjutnya, dari adik-adik sekalian nih, Bapak ingin tahu apa-apa permasalahan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, contohnya saya ya. Contohnya saya permasalahannya sewaktu kurang motivasi lah gitu. Misalnya kurang motivasi belajar atau kurang akrab dengan orang dan lain sebagainya. Nah, jadi adik-adik sekalian bisa menyampaikan permasalahannya di sini. Nah, dimulai dari Bang Hupri tadi. Saya, Silakan. Pak. Baik. Iya, iya. Iya. Saya ingin menyampaikan, Pak, terkait mengenai kurang motivasi dalam segalanya lah, Pak. Terutama yaitu sekarang sudah ini, Pak, kan di masanya COVID ya, COVID-19 belum selesai, Pak. Terus sekolahnya juga masih daring. Nah, itu kendala bagi saya, Pak. Nah, Berarti ketika saya mengerjakan tugas itu, Pak, kan tugas lebih banyak daripada sekolah ke tempat sekolah, tapi sekarang tugasnya numpuk. Nah, saya tuh agak malas gitu, Pak, agak senggan gitu, Pak, dalam mengerjakan tugas tersebut, Pak. Cukup. Nah, terima kasih kepada Bang Hupri. Berarti Bang Hupri ini masalahnya masalah motivasi. Nah, selanjutnya lanjutkan tadi. Semuanya harus memberikan itu masukannya. Apa masalahnya? Lanjut. Saya Pak. Nah, ya, silakan. Saya. Permasalahan yang saya hadapi sekarang ini masalah belajar, di mana di pandemi ini belajarnya di rumah masing-masing. Nah, di mana saya itu merasa stres, merasa jenuh belajar seperti ini karena tidak ada feedbacknya dari guru ya, dosen. Ya, dapat saya tangkap. Berarti masalahnya masalah belajar. Nah, selanjutnya. Selanjutnya, ayo. Yang kerudung hitam tadi, yang pakai masker. Silakan. Kan, Pak, mic-nya punya Ade belum diaktifkan. Tidak ada orangnya kah? Terputus. Lupa hidupkan. Ya. Apa masalahnya? Masalahnya itu tentang kuliah, Pak. Kenapa kuliahnya? Ini kan kuliah kan lagi di rumah, Pak, kan pakai online. Jadi tuh banyak tugas yang diberikan dosen. Jadi saya itu mulai jemu kuliah, Pak. Jadi tuh ada keinginan ingin tidak kuliah lagi gitu. Karena tugas yang menumpuk, yang banyak. Nah, selanjutnya permasalahan. Selanjutnya. Orang selanjutnya ya. Siapa tadi? Syarifah. Nah, iya Pak, kalau saya sih masalahnya di
di belajarnya juga Pak. Cuman dalam mengerjakan tugas atau apapun itu Pak, saya suka menunda atau menyepelekan sesuatu gitu Pak. Jadi biar nanti dikerjakan pasti selesai juga Pak, gitu Pak. Ya. Beragam ya, bermacam-macam sekali masalahan kalian ini. Nah, saya mau tanya dulu sama kalian semuanya nih. Satu orang beranggapan nih, menurut kalian siapa yang pantas untuk kita angkat permasalahannya? Coba satu orang beranggapan, berargumen. Ayo. Punya itu Pak, saya Pak, punya adik yang pakai masker Pak. Ya, apa alasannya? Karena kan punya adik tuh tadi Pak, saking banyak tugas dari dosennya, katanya Pak dia tuh sampai-sampai mau berhenti, tidak ada semangat lagi untuk kuliah Pak, seperti itu. Yang lainnya? Yang lainnya apa setuju Boleh dengan Pak, setuju. Ya, Setuju punya adik. setuju? setuju. Nah, jadi kita setuju permasalahan punya saudari Ade Novalita. Nah, mana adanya tadi? Mana? Mana orangnya? Saya Pak. Nah, Bapak mau tanya dulu nih. Kenapa Ade bisa melakukan hal seperti itu? Malas untuk kuliah. Sampai-sampai mengatakan tadi, yang Bapak tangkap tadi nih ya, sampai Ade tadi ini ingin putus kuliah. Nah, coba jelaskan. Karena terlalu banyak tugas Pak, dan saya itu paling malas kalau namanya ngerjain tugas. Jadi menurut saya lebih baik tidak kuliah daripada kuliah tapi malas belajar gitu. Coba teman-teman, adik-adik sekalian nih, tanya kepada temannya, kenapa, tanyalah bermacam-macam hal lah. Setelah mau menanya apa, kenapa adik ini tidak suka untuk banyak-banyak tugas itu atau kurang motivasi atau bagaimana. Nah, jadi teman-teman di sini ini bisa membantu temannya. Nah, silakan. Bertanya juga boleh dengan saudari Ade ini. Bertanya kenapa Saya Pak. permasalahan terjadi. Saya Pak. Nah, ya, silakan. Nah, saya ingin bertanya kepada Ade Ya. sedikit. Nah, Ade ini kan orangnya malas belajar. Bisa, mohon maaf nih kan, kalau soal banyak tugas tuh dia malas ngerjakan. Kalau emang malas ngerjakan, awal untuk kuliah tuh tujuannya seperti apa gitu. Jadi saya tanya dengan Ade, apakah dia tuh hanya karena orang tuanya yang nuntut dia harus kuliah atau keinginan sendiri untuk kuliah? Itu deh pertanyaan saya. Silakan jelaskan. Nah, pertanyaan dari saudari Olapiani tadi, apa niat? Nah, ini saya anukan apa niat awalnya kuliah nih? Apakah karena terpaksa dari orang tua atau niat dari diri sendiri? Nah, silakan saudari Ade jelaskan. Baiklah. Sebenarnya kuliah itu tidak ada tuntutan dari orang tua. Saya sendiri yang ingin kuliah. Sebelumnya saya memang ingin kuliah, tapi saya kira kan dulu sebelum SMA itu saya pikir kuliah itu cuma datang, duduk, dan mendengarkan kata dosen. Ternyata pas saya menjalani kuliah ternyata tidak sesuai sama yang saya pikirkan. Kuliah itu ada tugas. Jadi di situ saya pikir ternyata kuliah itu tidak segampang yang sebelumnya saya pikir. Rupanya tidak hanya datang dan mendengarkan apa yang katakan dosen. Ternyata juga ada diberikan tugas, belajar, seperti normalnya kita sekolah SD, SMP, SMA. Saya kira kuliah itu berbeda dari SMA dan SMP gitu. Oh, ya, jadi perkiraan adik ini sebelumnya berbeda ya. Nah, namanya juga kuliah adalah perguruan tinggi. Nah, makin perguruan tinggi berarti makin banyak tugas-tugasnya. Nah, Ya, pada Pak. teman-teman
Ada yang ingin bertanya lagi dengan saudari Ade ini? Teman-teman yang ada di grup sini, tanya dengan temannya. Nah, silakan. Saya Pak, boleh. Ya, silakan. Tadi itu kan Saudari Ola udah menanyakan maksud dan tujuan kuliah itu seperti apa. Saya bertanya ini Pak, kan sekarang udah meranjak dewasa, terus kan umur udah agak tua lah, seperti 23 tahun, seperti ataupun 20, seperti itu Pak. Nah, artinya kan sudah mengenal, apakah sudah mengenal hal-hal seperti pacaran, ataupun mengenal ke dunia menikah gitu, ataukah eh, malas kuliah ini apa karena pengen menikah atau gimana seperti itu Pak? Nah, ya, silakan saudari Ade jawab pertanyaan dari saudara Hukri. Oke. Sebenarnya tidak ada sangkut paut. Mati kan lo ke? Lanjut. Oh, lanjut. Soalnya ada. Oke. Sebenarnya tidak ada sangkut pautnya ya sama nikah kuliah. Karena kalau emang kita benar-benar serius ingin kuliah, biarpun nikah pasti kita bisa menjalaninya. Karena banyak juga orang yang menikah bisa kuliah. Tapi kalau dari saya sendiri bukan karena ingin menikah, makanya saya berhenti kuliah. Cuma karena selalu tugas yang banyak, mengumpulkannya harus secara seperti ini kan. Banyak tugas yang harus dikumpulkan dengan waktu yang berdekatan. Terkadang saya berpikir, itu yang membuat saya pusing biasa. Dan saya berpikir lebih baik tidak kuliah daripada kuliah dengan cara bermain-main gitu. Ya. Nah, dari pernyataan yang disampaikan oleh saudari Ade, jadi saya silakan kepada teman-teman untuk memberikan motivasi dari penjelasan saudari Ade ini. Nah, jadi teman-teman bisa memberikan motivasi atau pengalaman pribadinya. Nah, agar bisa semangat kuliah lagi. Nah, jangan sampai kita putus kuliah. Nah, silakan. Ayo, silakan. Dari mana? Iya Pak. Ya, silakan. Berikan motivasi simpel ya buat Ade ya. Terkait hari ini yang ada dalam pola pikir Ade Nurvalita, dalam tidak semangat untuk kuliah kedepannya, kembalikan ke niat yang awal bahwasanya mempunyai tujuan dalam kuliah, yaitu ingin membanggakan kedua orang tua. Artinya jangan sampai, kan sebentar lagi nih Ade juga bakalan selesai kuliahnya. Artinya jangan sampai putus di tengah jalan seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih kepada saudara Hukri tadi yang telah memberikan motivasi. Nah, selanjutnya pada teman-teman lain yang ingin memberikan motivasi. Ayo. Motivasi atau pengalaman agar kita bisa semangat dalam kuliah. Nah, silakan. Saya Pak. Nah, silakan. Nah, kan untuk Mariani tadi itu kan lebih baik kuliah karena udah setengah semester juga kan, jadi kasihan orang tua yang udah membanting tulangnya untuk mengkuliahkan kita. Ini juga pengalaman saya kan, saya juga pernah ingin berhenti kuliah, tapi saya mikir dulu lama gitu kan, karena kasihan juga orang tua udah banyak menghabiskan uangnya untuk diri kita, tapi kita tidak menyelesaikan kuliah ini secara tuntas. Jadi kayak kasihan gitu dengan orang tua kan, karena harapan orang tua itu ada di kita untuk membanggakan, menaikkan derajatnya di dunia. Nah, seperti itu Pak menurut saya. Atau motivasi itu juga pengalaman saya, Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini sangat memotivasi ya. Apakah adik-adik yang lainnya ada ingin menyampaikan lagi terkait motivasi atau pengalamannya? Nah, kalau tidak ada, saya tanyakan kembalikan kepada saudari Ade tadi ini. Nah, saudari Ade, bagaimana dengan penjelasan dari teman? Penjelasan dari teman-teman buat saya berpikir sih Pak, sebenarnya benar kata-kata teman-teman. Apalagi ini kan sudah mau setengah
semester sudah mau selesai. Lebih baik saya lebih fokus lagi kuliah dan buang rasa malas itu. Apalagi mengingat tentang orang tua. Karena Ya, juga sudah banyak biaya yang sudah dikeluarkan untuk kuliah saya. ya betul. Nah, terkait hal yang kata teman-teman tadi, nah betul yang katakan teman-teman tadi bahwa kita harus kembalikan lagi pada niat awal sama kita berpikir bahwa susah payah orang tua membiayakan kita. Kita bukan berpikir berapa banyak uang yang orang tua keluarkan untuk kita kuliah, tapi kita berpikir berapa banyak tenaga yang dikeluarkan orang tua untuk mencari nafkah, memberi kita makan, dan memberikan kita kuliah. Nah, jadi kita sebagai anak seharusnya membahagiakan orang tua, membanggakan orang tua, jangan sampai orang tua kecewa dengan kita. Nah, saya tanyakan kepada saudari Ade ini, bagaimana perasaannya setelah mendapatkan motivasi atau pendapat-pendapat dari teman-teman kelompoknya? Alhamdulillah perasaan saya lebih baik, Pak, dan pikiran saya lebih terbuka lagi. Saya bisa apakah itu baik atau tidak, karena kalau saya memutuskan itu bukan hanya kepada diri saya saja, melainkan juga kepada kedua orang tua saya dan keluarga-keluarga saya. Ya, alhamdulillah. Jadi permasalahan saudari adik ini dapat kita pecahkan dan kita beri solusi. Nah, berarti alhamdulillah sudah berhasil. Nah, untuk melanjutkan tindak lanjut keberhasilan ini, saya minta adik-adik semuanya berjanji. Satu orang mimpin, saya berjanji dengan kata-kata saya berjanji akan selalu giat belajar dan kuliah lagi. Nah, saya minta satu orang laki-laki, tadi Bang Hupri, memimpin ikrar janji ini. Saya berjanji bahwa siap. Saya berjanji bahwa tadi yang saya sebutkan. Saya berjanji bahwa saya siap. Ikuti semuanya. Yon, Saya ikut berjanji bahwa saya siap Selalu akan belajar. menyelesaikan. Nah, akan menyelesaikan akan menyelesaikan Saya kan kuliah